ini kita akan membahas, mengaji dan mengkaji tentang kisah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala juga hadirkan di juz 4. Kemarin kita udah membahas tentang kisah di dalam juz 3 mengenai keluarga Imran, dan juz 4 ini kita akan membahas mengenai kisah pembangunan Ka'bah yang dibangun oleh salah satu kakeknya Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam firman-Nya, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan fihi wa hudal lil alamin. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa sesungguhnya rumah yang pertama, rumah peribadatan yang pertama yang mula-mula dibangun untuk beribadah ialah Baitullah yang ada di kota Bakkah. Di kota Bakkah. Dulu namanya, sebelum nama Makkah, itu namanya Bakkah. Kenapa dinamakan Bakkah? Sebagian ulama menyebutkan bahwa itu berasal dari kata buka, yang berarti tangisan. Ya, orang kalau ke Makkah itu biasanya mencucurkan air mata. Kenapa mencucurkan air mata? Ya di situ Masya Allah kita haru, kita merasa hal yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita ketika kita diundang ke rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita nggak haru, bagaimana kita nggak senang ya. Kita diakui, kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu ngerasa dia itu istimewa kalau dia itu dipanggil. Mohon maaf saya sampaikan mungkin secara logika kita saja. Kalau kita itu diakui sama atasan kita, biasanya dipanggil ke ruangannya untuk mendapatkan bonus dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi ini kita dipanggil ke rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai kerajaan alam semesta semuanya. Ini cuma istilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita semuanya ketika ingin menambah daripada keyakinan kita dalam beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah. Dan juga di situ tempat kita menangis, mencucurkan air mata, sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyampaikan ke beberapa sahabat, huna tuskabul abarat. Disinilah kita untuk mencucurkan air mata, kata Rasulullah SAW. Banyak di daerah Multazam dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita lagi ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka kisah pembangunan Ka'bah ini di awal mulanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan yang namanya air kehidupan. Sebelum adanya daripada tanah, gunung dan lain sebagainya, bukit ya. Mungkin saya jalan di Samarinda ini banyak bukit, Masya Allah. Kotanya berbukit-bukit ya, gunung-gunung kecil di sini. Wa subhanallah, subhanallah, sebelum ada itu semuanya Allah menciptakan air. Makanya Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dari air tersebut segala sesuatu yang hidup. Bahkan sebelum bumi, 2000 tahun sebelum bumi, dan lokasi tempat Ka'bah itu ketika masih air ada buihan gitu, ada buih kotak kayak gitu. Nah itulah yang nanti ditaruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Ka'bah al-Musyarrafah. Dan subhanallah, subhanallah, bumi itu terbentang meluas dari posisi buih tadi. Semuanya, gunung, Himalaya, Everest dan lain sebagainya, semuanya terbentang dari itu. Tapi di sini juga sains menjawab. Apa sains menjawab di sini? Bahwa kita ini kalau ngukur, ukuran yang paling ada ya, maksudnya ukuran yang apa? Yang merata di antara kita ini biasanya apa? MDPL, benar nggak? Ataupun kaki di atas air. Pasti diukur segala sesuatu meter di atas permukaan laut. Kayak orang, mohon maaf, Gunung Rinjani, Gunung Agung, gunung, berbagai macam gunung yang ada di Indonesia, baik itu juga Everest dan lain sebagainya, Himalaya dan lain sebagainya, itu diukurnya MDPL, meter di atas permukaan laut. Bahkan ada beberapa kita ketahui kayak stasiun juga, stasiun kereta dan lain sebagainya, diukurnya ada plus sekian
dan lain sebagainya. Itu semuanya menunjukkan berapa hitungan dia meter di atas permukaan laut. Bahkan ketika kita naik pesawat yang diukur biasanya berapa? 30.000 kaki di atas permukaan laut. Kenapa kok di atas permukaan laut? Karena titik nol ukuran itu dari atas permukaan air. Ini membuktikan, Al-Quran membuktikan bagaimana hebatnya ilmu pengetahuan yang ada ini, semuanya bersumber daripada Al-Quran. Dan ketika Adam Allah turunkan ke atas bumi ini, ia merasa sepi karena Adam itu hidupnya Masya Allah dengan para malaikat tadinya. Malaikat ini sibuknya beribadah kepada Allah. Maka Allah Ta'ala menurunkan yang namanya Baitul Ma'mur di posisi buihan tadi itu, yang mana Baitul Ma'mur ini terbuat dari yakut merah delima, mempunyai 2 buah pintu batu zamrud yang berwarna hijau, 1 pintu di sebelah timur dan 1 pintu lagi di sebelah barat. Dan subhanallah, Adam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Adam itu di daerah mana? Daerah India ya. Siti Hawa itu turun di daerah mana? Daerah Jeddah, makanya namanya Jeddah ya. Jeddah itu diambil dari kata Jiddah ya. Jiddah, apa Jiddah itu? Jiddah itu artinya nenek. Berarti neneknya seluruh manusia yang ada di muka bumi. Itu turunnya Hawa itu di kota Jeddah. Wa subhanallah, akhirnya pertemuannya itu di mana? Di padang Arafah. Makanya ada ke dalam kegiatan haji kita disebut wukuf di padang Arafah. Dan subhanallah, Allah pertemukan Nabi Adam dan Siti Hawa itu menurut cerita di jabal yang namanya Gunung Rahmah ataupun Jabal Rahmah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita semua ke sana insyaallah. Ketika selesai menunaikan haji ini, Adam hajinya berapa lama? Kalau kita mungkin haji sekarang nih, ada yang haji instan cepat ya, ada yang 1 tahun nunggunya, ada yang 20 tahun. Nabi Adam 40 tahun 40 tahun jalan kaki dari daerah India. Akhirnya selesai menunaikan daripada haji, Nabi Adam disampaikan oleh para malaikat, "Qad barra hajjuka ya Adam." Udah selesai, udah tunai haji inti wahai Adam. Dan ketika banjir melanda dunia ya, di zamannya Nabi Allah Nuh alaihissalam, Allah memerintahkan rumah ibadah itu untuk diangkat ya. Baitul Ma'mur tadi untuk diangkat ke langit sebelum jadi Ka'bah, ini diangkat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tempat itu kosong sampai zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Nabi Allah Ibrahim membawa putranya yang namanya Ismail dan istrinya Siti Hajar ke daerah yang namanya Mekkah tadi, maka ketika dewasa Ismail ini disampaikan sama ayahnya, "Wahai Ismail, Allah ini memerintahkan sesuatu kepadaku." "Apa wahai ayah?" "Kerjakanlah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Apakah kau mau membantuku?" kata ayahnya. "Ya, baik," kata ayah, "aku akan membantu." Maka Nabi Allah Ibrahim menyatakan, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepadaku agar membangun sebuah rumah di sini." Ya, sambil menunjuk tempat yang waktu itu masih pondasi-pondasi, masih anak-anak bukit ya. Maka keduanya begitu menggali pondasi tersebut, menyatakan, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Ya Allah, terimalah ini dari kami, sesungguhnya Engkau lagi maha mendengar, lagi maha mengetahui. Setelah itu Nabi Ibrahim bersama Ismail meninggikan pondasi Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismailu. Mereka terus saling memikul satu dengan yang lainnya ya, membantu antara ayah dan anak ini mewujudkan daripada bangunan Ka'bah tersebut, yang mana Nabi Ibrahim ini menyusun berbagai macam batu hingga tumpukan batu itu semakin tinggi ya, dan sulit dijangkau oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nah, akhirnya ada tempat batu-batu tersebut dikasih undakan sama Nabi Ismail buat Nabi Ibrahim itu narok batu lagi, menata batu-batu tersebut. Akhirnya undakan batu itu disebut dengan Maqam Ibrahim.
Dan mereka ketika menyelesaikan daripada bangunan Ka'bah ini udah mau selesai, selalu mengutarakan daripada doa-doa, di antaranya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mereka terus menyelesaikan daripada bangunan Ka'bah ini, walaupun cuaca Masya Allah panas terik ya. Setiap langkah proses pembangunan itu mereka nggak tinggal untuk selalu mengumandangkan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul, selalu minta diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika pembangunannya mau selesai, Nabi Ibrahim ini menyuruh Ismail untuk mencari satu batu yang akan menandai proses daripada tawaf, yaitu mencari yang namanya Hajarul Aswad. Begitu nyari Hajarul Aswad, dalam riwayat diceritakan bahwa ada riwayat yang mengungkapkan bahwa Hajarul Aswad itu disembunyikan di Jabal Abi Kubais ya. Begitu Jibril datang langsung dikasihkan, dibawa sama Jibril dikasihkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga begitu Nabi Ismail ini kan disuruh nyari, begitu nyari kok susah, nggak ketemu gitu. Pulang begitu pulang ngeliat, bah ini dari mana ini? Wahai ayahku, dari mana ini batunya? Katanya, oh Jibril baru nganterin tadi. Ini Hajarul Aswad, batu dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Selama ini disembunyikan di Jabal Abi Kubais ketika terjadi daripada banjir yang melanda dunia di zaman Nabi Allah Hud alaihi salam. Nabi Allah Nuh alaihi salam. Wah kata. Kemudian keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nah, Nabi Allah Ibrahim dan Ismail minta kepada Allah, ya Allah jadikan kami ini orang-orang yang berserah kepadamu, dan tunjukkanlah tempat-tempat manasik kami ini, dan berilah taubat kepada kami. Dan juga mereka berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan, ya Allah utuslah di antara keturunan kami ini seorang rasul. Ternyata yang minta kehadirannya Rasulullah SAW salah satunya adalah Nabi Allah Ibrahim. Ya Allah utuslah rasul yang kelak akan mengajarkan tentang Al-Quran kepada mereka dan mensucikan mereka. Itulah Nabi Allah Muhammad SAW. Makanya Rasulullah SAW mengungkapkan ana da'watu Ibrahim, aku ini doanya Nabi Allah Ibrahim. Karena Nabi Allah Ibrahim ketika menyelesaikan daripada Ka'bah, doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, upahnya apa? Agar diutus rasul daripada keturunannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ka'bah selesai didirikan, alam berbahagia, burung-burung bernyanyi ya. Kegembiraan meliputi daripada alam semesta. Bangunan Ka'bah sendiri mempunyai dua pintu ya. Satu menghadap ke arah timur dan satu lagi menghadap ke arah barat. Dan setelah bangunan Ka'bah ini rampung apa? Mereka berdua ini menyerukan kepada orang-orang untuk menunaikan yang namanya ibadah haji, agar orang-orang tersebut datang dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika selesai, Nabi Ibrahim laporan, ya Allah, ini udah selesai pembangunan Ka'bah nih. Sudah aku selesaikan pembangunan Ka'bah. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim, wahai Ibrahim, kalau udah selesai, maka tugas engkau sekarang ini agar menyerukan kepada umat manusia untuk menunaikan yang namanya ibadah haji. Tapi subhanallah, Nabi Allah Ibrahim ini tahu diri. Kenapa? Orang dia disuruh teriak, ibaratnya kalau kita disuruh teriak nih di Masjid Al-Muhajirin tanpa mic misalnya, mungkin kedengeran sampai gang depan aja bagus sekali. Nabi Allah Ibrahim disuruh teriak, disuruh serukan. Ya Allah katanya, dia sadar diri, ya Allah ini suaranya nggak nyampe ke berbagai macam tempat di bumi ini. Kata Allah, serukanlah dan tugasku menyampaikan. Akhirnya nariklah Nabi Ibrahim ke salah satu gunung di kota Mekah tersebut, menyerukan haji kepada umat manusia semuanya,
wa'adzin fin nasi bil hajj, dan sampaikan kepada manusia tentang haji wahai Ibrahim. Dan akhirnya Nabi Allah Ibrahim menyerukan, dan seluruh daripada anak manusia yang menjawab panggilan Nabi Allah Ibrahim tadi, walaupun masih di dalam sulbi keturunan orang tuanya, menjawab dengan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini jawaban daripada para insan, para manusia yang memenuhi panggilannya Nabi Allah Ibrahim. Dia menjawab dalam kalimat talbiyah, itu Allah Subhanahu wa taala panggil ke tanah suci. Mudah-mudahan kita termasuk semuanya yang memenuhi daripada panggilan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan setelah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail wafat, dan di zamannya Rasulullah SAW selama berabad-abad berikutnya, ini Ka'bah terus menjadi pusat perhatian, pusat ibadah bagi masyarakat di semenanjung Arab. Dan kelak di zamannya Rasulullah SAW, Ka'bah menjadi pusat dunia Islam, ya, menjadi umat muslim, tempat di mana umat muslimin bersujud menundukkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita semuanya ke tanah suci. Amin ya rabbal